60 tahun, 70 tahun, kalau kita sakit, orang doainnya husnul khotimah. Betul? Sebentar banget kita hidup di dunia nih, Bu. Tapi begitu masuk kuburan, nih yang sekarang dikubur udah 100 tahun banyak. Banyak. Yang bahkan di kuburan udah 1000 tahun ada apa enggak? Ada. Udah mati dari 3000 tahun yang lalu ada? Ada. Dan kamu akan menjadi salah satunya. Di kuburan lama, Bu, lama. Habisnya itu kemudian padang mahsyar, lamanya luar biasa. Habisnya padang mahsyar, itu ibu-ibu saudaraku sekalian, lari-lari dari satu nabi ke nabi yang lain aja, kabarnya 50 tahun. Lewatin jembatan Sirat aja sepanjang perjalanan 500 tahun. Lama, di akhirat tuh lama. Ibu-ibu sekalian, sampai kemudian berakhir dengan antara surga ataukah neraka. Untuk waktu yang abadal abidin, selama-lamanya. Fil jannati khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian di surga kekal, yang di neraka juga kekal selama-lamanya di surga dalam bahagia, atau selama-lamanya di neraka berada dalam siksa. Orang paling lama umurnya di atas muka bumi ini di antara para nabi, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bu, Nabi Nuh tuh, Bu, umurnya 1000 tahun. 950-nya dipakai buat dakwah, 50-nya masih belia. Orang dulu tuh 50 tahun tuh masih remaja. Nabi Allah Nuh alaihi salam 50 tahun dapat wahyu. Umurnya ibu-ibu sekalian 1000 tahun. Nanti di akhirat ditanya sama malaikat, ya Nuh, kaifa wajadtad dunya? Wahai Nuh, kamu waktu hidup di dunia rasanya kayak gimana? Nabi Allah Nuh ketika tahu panjangnya kuburan, udah tahu panjangnya di kuburan kayak berapa, panjangnya padang mahsyar kayak gimana, panjangnya di hari hisab kayak gimana, panjangnya di masa sesudahnya kayak gimana. Nabi Nuh menjawab, mali walid dunya illa wa ka'anni dakhaltu ilal bait dakhaltu min bab wa kharajtu min babin akhar. Saya sama dunia kayak masuk ke dalam sebuah rumah, masuk dari pintu, jalan lewat, keluar dari pintu yang lainnya, jalan lewat, keluar dari pintu yang lainnya. Singkat dunia kita ini, Bu, singkat. Yang singkat ini harus dipakai buat berbekal. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikan yang sesaat ini adalah waktu kita untuk mengerjakan taat. Dunia sesaat, jadikan taat. Biar bisa seneng. Bu, saya tanya, ibu hidup di dunia ini seneng banget apa enggak? Seneng terus apa enggak? Enggak. Betul enggak? Sehat terus apa enggak? Enggak. Ada enggak di sini yang hidupnya udah 60 tahun, 70 tahun sehat terus enggak pernah sakit? Ada? Enggak pasti. Ada sakitnya. Iya, Bu. Mudah terus apa kadang-kadang susah? Susah. Hidup kamu nih saya tahu sama hidup saya, Bu. Ada sakitnya, ada sehatnya, ada senengnya, ada susahnya, ada sedihnya, ada sukanya, ada air mata, ada tawa. Namanya juga hidup, Bu. Hidup ya emang kayak gini. Namanya juga masih dunia. Namanya hidup
hidup di dunia kita ini pasti ada gini-gininya. Bu, kita yang hidup di dunia nggak seneng-seneng amat. Ini jangan sampai ntar di kuburan lebih susah lagi. Kita hidup di dunia nih cuma segini-gininya. Jangan sampai di akhirat kita susah. Jangan sampai di akhirat kita menderita. Bu, kita hidup di dunia nih Bu ini udah nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Jangan sampai di hari akhirat kita nggak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Jangan sampai kita sibuk ngejar kesenangan dunia, membuat kita terlewat dari semua kesenangan akhirat. Saya kesian sama diri saya kesian sama kamu. Karenanya saya sampaikan kepadamu, jangan sampai keinginanmu mengejar kesenangan dunia membuat kamu nggak bisa dapat kesenangan akhirat. Dunia Bu senangnya dikit, dunia Bu bahagianya dikit, dunia Bu pujiannya dikit, dunia Bu hartanya dikit. Di akhirat semua kesenangannya tak terbatas. Di akhirat kalau yang dikasih bahagia, bahagianya tak terbatas. Di akhirat kalau dikasih tawa, dikasih seneng, senengnya tak terbatas. Sebagaimana kalau dikasih siksa, siksanya juga enggak terbatas. Jangan mau tersiksa di akhirat, jangan mau. Mendingan merasa kayak tersiksa di dunia, nggak apa-apa. Siksanya dunia nih Bu, kita masih bisa sanggup jalaninnya. Panasan di dunia masih sanggup. Sedih di dunia masih sanggup. Sakit di dunia masih sanggup. Masih sanggup kita. Tapi kalau dikasih panas di akhirat nggak sanggup. Kalau dikasih susah di akhirat nggak sanggup. Kalau dikasih sakit di akhirat kita nggak bakalan sanggup. Allah bilang fama asbarahum 'alan nar. Kamu nggak bakalan bisa sabar sama neraka. Kalau di dunia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan kasih beban di dunia di luar batas kemampuan kalian menanggungnya. Karena saya kesian sama diri saya kesian sama ibu-ibu nih. Saya kasih tahu berbekal. Apa Ustadzah bekalnya biar kita bisa bawa ke akhirat? Dua aja Bu, rahmat sama syafaat. Bekalan kita buat akhirat cuman ada dua, rahmat sama syafaat. Kita nyari, ngejer dua hal ini mumpung masih di dunia. Karena nggak ada waktu buat nyari bekalan begitu kamu masuk dalam kuburan. Udah nggak ada lagi kesempatan buat berbekal menuju akhirat. Begitu nyawamu sampai di tenggorokan. Kalau udah nyawa sampai di tenggorokan, kamu hanya akan menyesal. Kalau kamu nggak pakai nih saat-saat hidup kamu sekarang, saat nyawa masih di kandung badan. Kalau kamu nggak pakai ini buat ngejer dua hal tersebut, ngemis dua hal tersebut, kamu bakalan ngemisnya, mintanya, kejernya saat nyawa sudah di tenggorokan. Tapi itu sudah terlambat. Allah cerita, kalau udah nyawa di tenggorokan,
Dia bilang, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, saat ajal datang menjemput seseorang, ada yang nyesel setengah mati karena waktu hidup di dunia kayak nggak ada ngerti-ngertinya. Disuruh sholat dia ogah, disuruh sedekah dia pelit, disuruh berbuat baik malah berbuat jahat sama orang, disuruh ngejel akhirat malah sibuk mulu sama urusan dunia. Diingetin ama mati, dia bilang, aduh ngapain sih? Ini kan kita kan masih hidup, ngapain sih urusannya mati mulu. Orang yang kayak begini, Allah cerita, begitu datang ajal menjemputnya, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin, jangan mati sekarang ya Allah. Sisain buat saya waktu setahun lagi deh ya Allah. Tahun depan mati gak apa-apa deh ya Allah. Setahun gak boleh, sebulan deh ya Allah. Sebulan gak boleh nih ya Allah, seminggu ya Allah sisain. Gak boleh juga sehari aja deh ya Allah sisain. Gak boleh sehari, sejam ya Allah, sejam. Sisain waktu buat saya 1 jam. Ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya mau sholat, saya mau sedekah, saya mau minta maaf sama orang-orang yang pernah saya zalimi. Saya mau bikin baik sama ibu saya mau berbuat baik sama guru saya mau minta maaf ke suami saya mau baikin anak-anak saya mau sayangin, saya mau pelukin anak-anak saya mau bersolawat kepada Nabi Muhammad, saya mau hadir di majelis-majelis taklim ya Allah. Saya mau benar, saya mau baca Quran, saya mau doa, saya mau sujud ya Allah, saya mau sujud, saya mau istighfar, saya mohon maaf, saya mau ngerjain kebaikan-kebaikan yang saya tinggalkan di masa-masa lalu karena sibuk sama dunia. Balikin lagi saya ya Allah. Apa kata Allah? Kela, udah enggak ada lagi kesempatannya. Enggak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya doa yang keluar dari lisanmu, hanya kalimat yang keluar dari lisanmu. Aku tak sanggup, aku tak sudi mendengarnya darimu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang silahkan masuk ke dalam kuburan, rasakan alam barzakh sampai hari kamu dibangkitkan.